Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tepat saat Cukwang Seng hendak pergi, tiba-tiba terjadi keributan di luar pintu, dan puluhan sosok menyerbu keluar dan menerobos masuk ke dalam ruang batu. Kualitas spell di sini sangat tinggi, mata semua orang berbinar, penuh dengan keserakahan. Apa yang kalian ragukan? Cepat ambil, teriak seseorang. Dan semua orang langsung bergegas mengambil bola-bola kristal yang berada di rak-rak batu. Saat ini, belum lagi peringatan di parasit batu. Bahkan Cukwang Seng pun diabaikan oleh mereka. Kini, di mata mereka, yang ada hanyalah kristal-kristal berkilauan itu. Sekelompok orang yang dibutakan oleh keserakahan. Melihat kejadian ini, Cukwang Seng menggelengkan kepalanya. Apakah orang-orang ini benar-benar picik? Bahwa harta karun di sini dapat dirampok sesuka hati. Haha, dua pil kelas 6. Seorang pria memegang dua bola kristal dan tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh kegembiraan. Pil semacam ini jarang terlihat di dunia luar selama 100 tahun. Tapi di sini, dia bisa memperoleh dua. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Menghadapi perilaku gilanya, yang lainnya mengabaikannya, dan berebutan mencari berbagai pil. Hehehe, beri aku beberapa lagi. Pria itu menyeringai lalu mengulurkan tangan untuk mengambil pil lainnya. Tetapi pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ekspresi ketakutan langsung muncul di matanya. Karena ia merasakan tubuhnya tiba-tiba menghilang sedikit demi sedikit. Dan vitalitas dalam tubuhnya seolah-olah dilucuti oleh tangan tak terlihat. Dan dengan cepat menghilang. Apa yang terjadi? Ia ketakutan saat melihat kedua lengannya lenyap begitu saja. Perlahan-lahan, seluruh tubuhnya lenyap sepenuhnya. Hingga saat-saat terakhir hidupnya, ia tidak tahu bagaimana ia meninggal. Ah, sialan. Apa yang sedang terjadi? Jeritan ketakutan terus bergema dari dalam ruang batu. Kerumunan yang sebelumnya dipenuhi kegembiraan, kini wajahnya memucat karena ketakutan. Tubuh mereka menghilang. Sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa menghentikannya. Melihat pemandangan ini, Cukwang Seng menghela nafas panjang. Dan sekilas sorot matanya terlihat ketakutan. Konsekuensi dari pelanggaran peringatan di parasit batu ini sungguh mengerikan. Saat melihat sosoknya itu menghilang tanpa peringatan, ini membuat bulu kuduknya merinding. Dan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga kepalanya. Lihat, ada peringatan di batu peringatan itu. Setiap orang hanya boleh mengambil satu pil dan tidak boleh lebih. Pada saat ini, teriakan kaget tiba-tiba terdengar, membuat tubuh semua orang gemetar hebat. Mereka yang hendak mengulurkan bola kristal kedua merasakan tangannya seperti tertusuk jarum. Dan tiba-tiba menarik kembali tangannya saat mendengar kata-kata ini. Pemandangan mengerikan sebelumnya, bagaikan pemandangan dari neraka, membuat mereka semua gemetar. Sekarang, setelah mendengar peringatan seperti itu, bagaimana mungkin mereka berani melewati batas? Untuk sesaat, suasana terasa hening. Semua orang saling memandang dengan bingung. Dan tidak seorang pun berani menyentuh bola kristal itu. Mereka yang sudah menerima pil ragu sejenak, lalu mendesah penuh penyesalan. Lalu berbalik untuk mencari pil itu di tempat lain. Ayo pergi, kata seseorang sambil meninggalkan ruang batu itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Cukwang Seng melirik para praktisi yang masih ketakutan itu, lalu menggelengkan kepalanya. Ia mengabaikan mereka dan berkonsentrasi mencari pil sesuai kebutuhannya lagi. Bola kristal itu bersinar dengan cahaya menyilaukan.
dan di sepanjang penglihatannya, pel-pel tersusun rapi di rak, membuat api di matanya semakin berkobar. Ada beberapa kali ia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya dan hendak meminum pil itu. Namun, pada akhirnya, ia terpaksa menahan dorongan hatinya dan menarik kembali tatapannya enggannya. Karena ia hanya bisa mengambil satu, tentu saja ia menginginkan yang terbaik. Pel roh transformasi 9, pel tingkat 6. Pel ini memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati dan dapat menyembuhkan luka mereka yang berada di ambang kematian. Pil ponik kuning, pil kelas 6, terbuat dari ratusan ramuan obat berharga, termasuk rumput ponik kuning. Pil ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara waktu tanpa ada efek sampingnya. Pil api suci, pil kelas 6, terbuat dari batu api suci murni. Pil ini dapat meningkatkan kekuatan api seseorang secara signifikan. Pemandangan pil-pil berharga yang berjejer satu demi satu sungguh membuatnya terpukau. Jika salah satu pil ini diletakkan di dunia luar, jumlahnya akan cukup untuk membuat banyak orang berebut untuk mendapatkannya. Zhou Guangsheng mengepalkan telapak tangannya, menekan kegelisahan hatinya dan terus mencari dengan sabar. Meskipun pil yang dia temui sebelumnya merupakan efek ajaib, pil itu jelas tidak memberinya banyak kemajuan sekarang, jadi bukan pilihan yang terbaik. Aku ingin tahu apakah ada pil yang kuinginkan di sini. Sambil memikirkan hal itu dalam benaknya, dia terus berjalan maju, mencari pil yang paling disukainya. Apakah tidak ada? 10 menit kemudian, Zhou Guangsheng berhenti di depan sebuah rak batu. Setelah sekian lama mencari, dia masih belum menemukan pil kelas 6 yang bilang dia sukai. Mungkinkah orang-orang itu telah mengambilnya? Dia menggelengkan kepalanya, dan saat dia hendak meneruskan pencarian, tatapannya tiba-tiba terfokus pada bola kristal yang cahayanya agak redup. Dibandingkan dengan bola kristal lainnya, cahaya dari bola kristal ini jauh lebih redup. Namun, redupnya cahaya ini lebih seperti tertahannya cahaya, bukan peredupan cahaya yang sesungguhnya. Pada saat ini, perhatian Zhou Guangsheng berpusat pada bola kristal ini, yang berisi pil berwarna bulat berwarna emas. Ramuan itu setengah emas dan setengah merah, terpisah dari jelas dan tidak terkombinasi satu sama lain. Pil emas kaisar. Zhou Guangsheng menatap pil itu. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Pil emas kaisar ini adalah pil utama tingkat ke-6. Namun, karena kemampuannya yang unik, bahkan beberapa pil tingkat menengah kelas 6 pun tidak dapat menandinginya. Karena fungsinya, ia dapat meningkatkan latihan bela diri seseorang ke tingkat yang lebih tinggi dan merupakan suatu peningkatan tanpa efek samping apapun. Tuhan sungguh memberi pahala kepada mereka yang bekerja keras. Semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Zhou Guangsheng menyeringai, lalu mengulurkan tangan untuk meraih bola kristal itu. Setelah sekian lama mencarinya, akhirnya ia menemukan pil yang ia inginkan. Telapak tangannya perlahan turun, dan tepat saat hendak menyentuh bola kristal itu, angin kencang tiba-tiba datang dari samping, dan langsung menuju bola kristal di tangannya. Tatapan Zhou Guangsheng langsung berubah dingin, lalu ia memukul dengan backhand-nya, lalu menghancurkan angin kencang itu. Sesaat kemudian, telapak tangannya mendarat di atas bola kristal lalu mengambilnya. Zhou Guangsheng perlahan berbalik, lalu melihat ke arah pintu kamar batu. Ekspresinya menjadi sangat dingin. Tuan Muda Wu, apa maksudmu dengan ini? Orang yang datang tidak lain adalah Wu Shan, penguasa Gunung Tianwu. Kebetulan sekali, Tuan Gunung ini juga mengincar pel itu. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Chu bersedia memberikannya kepadaku.
Senyum menyeramkan muncul di wajah pucat Wusan, dan suara serak terdengar perlahan. Begitu kata-kata itu terucap, suasana di seluruh ruangan batu langsung membeku. Banyak orang saling berpandangan, lalu lari ketakutan. Mereka semua tahu betul reputasi Wusan. Sekalipun sekali marah, dia tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jika mereka tetap di sini, nyawa mereka akan terancam. Ekspresi Chu Kuang-Sheng tampak tetap tenang. Mendengar suara Wusan, raut wajahnya yang dingin semakin menjadi. Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Aku menolak." Mendengar ini, mata Wusan tampak menyipit, dan pandangan dingin melintas di matanya. Di sini, tidak seorang pun berani menolaknya. Setidaknya, sebelumnya belum pernah ada. Sungguh tidak terduga bahwa Tuan Muda Chu akan menolak kebaikanku. Dia melirik bola-bola kristal itu dengan tatapan sinis lalu berkata, "Ada begitu banyak pel di sini. Apakah Tuan Muda Chu masih harus bekerja keras kepala?" Chu Kuang-Sheng langsung mencibir, "Jangan bicara omong kosong. Karena kau menginginkan apa yang kumiliki dan ingin mendapatkannya. Itu tergantung apakah pada kau mampu melakukannya. Itu sangat mudah." Wusan tersenyum tipis, tetapi ekspresinya semakin garang. Dia mengepalkan tangannya, kuku-kukunya yang tajam menggores tanda putih samar di angkasa. Ruang di sekitar Chu Kuang-Sheng langsung berfluktuasi, dan serangga hitam terbang keluar darinya, mengepakkan sayap transparan, dan menerkam langsung ke arahnya. Chu Kuang-Sheng terlihat tetap tenang. Dia menjentikkan jarinya, dan cahaya perak cemerlang melesat keluar. Langsung berubah menjadi perisai perak transparan, menutupi seluruh tubuhnya. Di atas penutup perak itu, muncul pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Dan aura tajam menyapu keluar. Serangga terbang hitam itu terbang mendekat, dan saat mereka menyentuh perisai perak, mereka langsung tercabik-cabik oleh pusaran air, tanpa sedikit pun jejak darah ataupun daging yang tersisa. Dalam waktu singkat, semua serangga hitam telah menghilang. Mata Wusan terpaku, dan dia menatap perisai perak dan ekspresi terkejut. Badai luar angkasa. Apalagi yang bisa menjadi kekuatan dahsyat ini, kalau bukan badai luar angkasa sejati? Kau sungguh anak yang beruntung. Kau bahkan bisa menaklukkan harta karun langka di dunia ini. Dia menatap Chu Kuang-Sheng dengan kilatan tajam di matanya. Tapi perbedaan antara kultivasimu dan kultivasiku terlalu besar. Bahkan dengan bantuan benda ini, kau masih bukan lawanku. Jadi menyerahkan pel itu akan menjadi pilihan yang terbaik. Suara seraknya terdengar kembali. Tetapi kali ini ada sedikit ketakutan dalam nadanya. Jelas karena badai luar angkasa yang membuatnya menahan sedikit rasa merendahkan. Chu Kuang-Sheng meliriknya, tetapi ekspresi wajahnya tidak banyak berubah. Meskipun sangat waspada terhadap penguasa Gunung Tianwu, ia tidak takut sama sekali padanya. Chu Kuang-Sheng tidak pernah perlu tunduk pada siapapun, bahkan jika pihak lain jauh lebih kuat darinya. Jadi dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Kalau cuma segini kemampuan bicara Tuan Wusan, silahkan kembali. Dia mengulurkan tangan menuju ke arah pintu dapur. Mendengar ini, wajah Wusan langsung penuh amarah. Bayangan serangga yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya, dan suara dengungan menyeramkan terdengar dari tubuhnya. Sungguh pria yang sombong. Dia tersenyum tipis. Wajah kurusnya bergetar, dan niat membunuh yang sangat kuat langsung menyebar. Karena orang ini tidak tahu apa yang terbaik untuknya, dia tidak perlu bersikap sopan. Serangga penyihir, Wusan menjentikkan jarinya. Lalu setetes darah menyembur keluar dari sela-sela jarinya.
Begitu udara itu muncul, langit langsung dipenuhi dengan serangga penyihir hitam dan langsung menyerbu ke arah Cukuangseng. Cukuangseng langsung bergerak dan cahaya perak di sekitar tubuhnya langsung meningkat, terus memperkuat perisai perak. Serangga penyihir yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, langsung menghantam perisai perak satu demi satu. Untuk sesaat, seluruh perisai perak bergetar cepat, tetapi tidak ada tanda-tanda akan hancur. Perisai itu terus menghancurkan serangga-serangga penyihir hingga tak tersisa. Cukuangseng menghentakkan kakinya dengan keras. Cahaya perak yang ganas berpusat padanya, lalu menyapu sekelilingnya dengan liar. Langsung menghancurkan serangga penyihir yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Wusan sedikit berubah. Kekuatan anak ini ternyata luar biasa. Namun sayangnya, dia tidak akan mengubah apapun. Dengan adanya badai luar angkasa, sepertinya serangga penyihir biasa tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Dalam pertarungan sebelumnya, ia jelas melihat beberapa serangga penyihir menerobos kepungan dan melubangi tubuh lawan. Sayangnya, serangga penyihir yang biasanya membunuh orang dengan mudah, sekarang bahkan tidak menimbulkan riak sedikit pun. Cukuangseng mengepalkan tanjunya. Ekspresinya menjadi serius. Kemampuan Wusan mengendalikan serangga penyihir telah mencapai tingkat kesempurnaan. Jika bukan karena badai spasial yang melindunginya, ia tidak akan berani menghadapi secara langsung. Inilah yang kau minta, Wusan menyeringai. Ia mengulurkan tangannya dan daging di telapak tangannya tiba-tiba hancur. Lalu seekor serangga penyihir yang mengerikan merayap keluar darinya. Serangga penyihir ini memiliki dua pasang sayap merah. Wajahnya yang mengerikan, matanya merah tua, taringnya panjang di mulutnya. Dan sepasang kaki dengan ditutupi duri yang tak terhitung jumlahnya. Cacing lonceng merahku telah melahap daging dan darah praktisi tingkat 8 Rana Yin-Yang. Wajah Wusan melambaikan tangannya, dan cacing penyihir itu merayap ke telapak tangannya. Kalau begitu, aku sungguh beruntung. Wajah Cukuangseng tampak tenang. Tiba-tiba dia membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya perak yang menyilaukan muncul di sekelilingnya. Kekuatan dahsyat langsung meledak, langsung mengubah kulitnya menjadi perak murni. Jelas, cacing lonceng merah ini terlalu berbahaya baginya. Begitu cacing itu memasuki darah dagingnya, bahkan dengan adanya badai luar angkasa, ia akan menderita kerusakan yang cukup parah. Lagi pula, semakin lama serangga penyihir ini bertahan hidup, semakin banyak daging dan darah yang akan mereka makan. Setelah merenungkan semua ini, Wusan tersenyum muram. Dia merentangkan telapak tangannya dan mengembuskan napas pelan. Pergi. Cacing lonceng merah itu mencapakan sayap lalu terbang. Diikuti suara nyaring seperti lonceng. Dikombinasikan dengan penampilannya yang mengerikan. Semuanya tampak sangat aneh. Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam. Dan tepat saat dia hendak bergerak, suhu di depannya tiba-tiba meningkat tajam. Dan cahaya merah menyapu ke bawah, lalu berubah menjadi perisai api yang menghalangi di depannya. Terima kasih.